Pemirsa Lingkar Petang edisi Selasa 18 Desember 2024 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum. Bersama saya Galus Karkinanti dan berikut Lingkar Petang selengkapnya. Pemirsa, 9 orang narapidana penghuni rumah tahanan rutan kelas 1 Semarang terkonfirmasi positif narkoba. Karena melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban rutan, ke-9 napi tersebut telah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Sebanyak 9 orang narapidana penghuni rumah tahanan kelas 1 Semarang positif narkoba. Kepala Rutan kelas 1 Semarang, Edi Junaidi, pada Selasa 17 Desember menegaskan, temuan itu berdasarkan pemeriksaan rutin yang dilakukan pihak internal Rutan pada awal Desember 2024. Dari 14 orang yang dilakukan tes urin, ada 9 orang dinyatakan positif. Penindakan terhadap 9 napi tersebut telah dilakukan dengan menempatkan di sel khusus. Namun para napi membuat keributan dengan berteriak-teriak yang mengganggu ketertiban, sehingga pihak Rutan memutuskan untuk memindahkan ke-9 napi ke Lapas di Nusa Kambangan. Menurut Edi, 9 napi tersebut telah menjalani hukuman yang berkekuatan hukum tetap. Mayoritas dari mereka dihukum 6 hingga 7 tahun penjara. Teriak-teriak, masih teriak-teriak, gangguan kamtip sehingga malam itu chaos oleh teriakan-teriakan mereka. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut, Pak Kepala Pengamanan, kebetulan saya akan posisi ke Jakarta waktu itu, Mas. Jadi konsultasi ke saya, akhirnya saya konsultasi kepada Pak Kadipas, dalam hal ini dari kantor wilayah, kemudian dilakukan langkah-langkah pengamanan. Nah, karena situasi malam itu chaos, akhirnya dari Kanwil, Divisi Pemasyarakatan, menyarankan untuk memindahkan mereka ke Nusa Kambangan. 9 orang ini langsung. Saat ini petugas Rutan masih melakukan penyelidikan terkait asal narkoba yang dipakai oleh 9 napi tersebut. Diduga narkoba masuk ke Rutan melalui barang titipan dari pengunjung yang masih memanfaatkan pemeriksaan manual oleh petugas. Pemirsa, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah masih melengkapi berkas perkara kasus dari Aibda R Polisi Polrestabes Semarang yang melakukan penembakan terhadap siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang. Penyidik telah memeriksa sebanyak 23 orang saksi, termasuk saksi ahli dari laboratorium forensik. Pelaku penembakan terhadap siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang, Gama Rizkinata Oktavandi, yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aibda R, divonis pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dalam sidang etik profesi yang digelar di Mapolda Jateng pada 9 Desember 2024. Kini tersangka tengah menjalani proses pidana umum yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng. Pada Selasa 17 Desember, Kabid Humas Polda Jateng Komisaris Besar Polisi Artanto mengatakan, penyidik dari Ditreskrimum Polda Jateng masih terus melengkapi berkas perkara kasus penembakan tersebut. Artanto menyebut, dalam kasus ini penyidik telah memeriksa sebanyak 23 orang saksi. Sementara itu berkas perkara telah lengkap. Pihak penyidik Polda Jateng akan segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum agar kasus tersebut bisa segera disidangkan. Kalau diproses di Krimumnya selaku penyidik, saat ini dalam tahap pemberkasan perkara. Salah satu rangkaian kegiatannya adalah meminta keterangan saksi ahli dari lapor. Nah, kemarin salah satu bagian dari pembuktiannya adalah bid lapor dengan penyidik Polda Jawa Tengah cek lokasi untuk melakukan pengecekan. Dan saat ini kurang lebih update terakhir, 23 saksi kemarin sudah diambil keterangannya dan penyidik mempunyai kewajiban untuk melengkapi berkas perkara untuk diajukan ke Jaksa Penuntut Umum. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menambahkan, atas putusan PTDH dalam perkara tersebut, Aibda R telah mengajukan banding dan dirinya memperoleh waktu 21 hari untuk menyusun dan menyerahkan memori banding tersebut.
Pemirsa, Polairut Polda Papua Barat membongkar tambang emas ilegal di kawasan hutan lindung Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kasubdit Penegakan Hukum Polairut Polda Papua Barat, Kompol Varial Ginting mengatakan, aktivitas tambang ini merusak kelestarian lingkungan dan pihaknya mengamankan 5 orang pelaku. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Lairut Polda Papua Barat Selasa 17 Desember mengungkap kasus tambang emas ilegal di kawasan hutan lindung Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam konferensi pers di Sorong, Kasubdit Penegakan Hukum Polairut Polda Papua Barat Kompol Varial Ginting mengatakan kegiatan ilegal yang terjadi pada 11 Desember lalu telah merusak kelestarian lingkungan di kawasan hutan lindung. Dari kasus tersebut, aparat mengamankan 5 orang pelaku serta sejumlah barang bukti berupa alat penambangan emas ilegal. Salah satu kegiatan mereka ini berlokasi di hutan lindung. Ya sudah jelas di mana kegiatan-kegiatan itu kita menjaga lingkungan benar, ya. Polda Papua Barat sudah jelas mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melaksanakan penegakan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal apapun yang merugikan negara. Varial menambahkan kegiatan di tambang emas ilegal ini telah beroperasi sejak 2 bulan lalu. Terhadap 5 orang pelaku yang diamankan dikenakan pasal tentang pertambangan ilegal dan batubara dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Pemirsa, Kementerian Perdagangan mengamankan produk baja lembaran lapis seng yang diduga tak sesuai standar nasional Indonesia atau SNI senilai 23,7 miliar rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan masyarakat. Kementerian Perdagangan mengamankan produk baja lembaran lapis seng yang diduga tidak sesuai standar nasional Indonesia senilai 23,7 miliar rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Rabu 18 Desember mengatakan Kemendak melakukan pengawasan sejak April 2024 dan menemukan produk tersebut beredar di Yogyakarta dan Pontianak. Berdasarkan penelusuran, produk itu berasal dari Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemendak mengamankan sebanyak 83.306 lembar produk baja lapis seng, bahan baku BCLS berupa galvanized steel coil berbagai merek, sebanyak 290 coil, atau seberat 1.251.050 kg. Budi menyatakan ada indikasi pelanggaran terhadap Permendak nomor 69 tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan atau jasa, serta Permendak nomor 21 tahun 2023 Junto nomor 26 tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan. Ini kita amankan produk ini, kemudian kita akan melakukan pemanggilan atau klarifikasi terhadap pelaku usaha, dan kemudian kita juga akan melakukan pengujian ke lab, ke laboratorium. Jadi apabila memang terbukti dugaan tadi, maka barang ini bisa dimusnahkan menjadi scrap. Budi menambahkan pengawasan terhadap produk baja merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen dan masyarakat. Ia pun mengimbau pelaku usaha untuk tidak melakukan pelanggaran dan tertib dalam berusaha. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil. yang sesuai dengan perda. yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sebanyak 165 rumah di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebuan, Kabupaten Kendal, hingga kini masih berada dalam kondisi rawan terkena banjirop. Banjir pasang air laut yang terjadi secara rutin tersebut terus menjadi momok bagi warga, terutama mereka yang tinggal di kawasan rendah. Untuk mengantisipasi masuknya air rob ke dalam rumah, sebagian warga telah meninggikan lantai rumah mereka. Namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan oleh seluruh warga karena keterbatasan biaya. Bagi warga yang kurang mampu, mereka hanya bisa pasrah setiap kali banjir rob melanda. Beberapa rumah bahkan terpaksa ditinggikan oleh pemiliknya karena kerusakan yang parah akibat genangan air laut tersebut. Kepala Desa Kartika Jaya Budi Hartono menjelaskan, selama ini pemerintah desa bersama warga hanya bisa melakukan penanganan darurat. Selain menggenangi rumah, banjir rob juga berdampak pada rusaknya kebun, pekarangan, sawah, dan tambak milik warga. Akibatnya sebagian besar lahan produktif di desa tersebut menjadi terbengkalai. Di sisi lain, pemerintah daerah Kendal telah melakukan upaya dengan meninggikan akses jalan yang sering tergenang banjir rob. Meski begitu, ketika pasang air laut cukup tinggi, jalan-jalan yang sudah ditinggikan pun masih tetap terendam. Ada anggaran, ketika itu kita panggil alat berat. Karena secara fisik kita selalu mohon minta tolong, itu berupa wujud sak yang kita dapat. Untuk yang fisik pembangunan yang lainnya kami sangat berharap untuk saat ini kita belum, hanya upaya dari desa, namun kita bisa tidak istilahnya persentase masih rendah ya. Kalau harapan dari Pemda ada bantuan apa yang bisa menangani rob ini, Pak? Harapannya dari Pemda untuk yang kita harapkan dari masyarakat adalah tanggulisasi sekaligus bentengi dari pesisir laut, yaitu sabuk pantai. Dan masalah sungai itu bisa mengalir, akhirnya ada sedimen-sedimen untuk mendorong abrasi dan rob tersebut. Tanggul sepanjang berapa meter kira-kira? Tanggul kurang lebih kita sepanjang hampir 2 kilo dari ujung barat masyarakat sampai ke utara, sampai ke timur, sampai ke tenggara. Kita upayakan selama ini dan kita sangat berharap pada pemerintah untuk bisa mengupayakan itu bisa terrealisasi di masyarakat Desa Kartika Jaya.
Warga Desa Kartika Jaya berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret dengan membangun sabuk pantai dan tanggul permanen. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jalan penghubung antar desa di Desa Tempaling, Kecamatan Pamotan, Rembang mengalami longsor akibat hujan deras. Jalan yang longsor merupakan jalur penting karena menghubungkan sejumlah desa, termasuk juga akses satu-satunya ke Puskesmas Gudam. Longsor kali ini bukan yang pertama kali. Longsor yang terjadi di Desa Tampaling, Pamotan, Rembang sudah terhitung ketiga kalinya, di mana yang pertama tahun 2001, kemudian 2014, dan sekarang 2024. Bahkan masyarakat pernah memasang racik bambu kemudian diberi tumpukan karung berisi tanah. Untuk longsor kali ini memiliki kedalaman yang lebar dan cukup parah. Dari pihak desa langsung melaporkan kejadian ini ke BPBD dan DPU Taru Rembang. Pihak desa khawatir jika tak segera ditangani, jalan tersebut akan putus saat hujan deras. Kepala Desa Tempaling, Kecamatan Pamotan, Taslimah mengatakan, pihak desa bersama masyarakat sudah melakukan upaya penanganan. Namun karena longsor kali ini yang mencapai 20 meter, pihaknya menyatakan tidak sanggup dan harus meminta bantuan dari BPBD. Tinggian di antara 20 meter dari dalam sampai dari bawah sampai atas ini ya. Iya, ketiga kali. Ini terus yang kedua kali itu 2014, terus ini 2024. Oke. Terus upaya sendiri dari pihak desa ini pripun ini, Bu? Ini sejak dulu ini semula kan tidak ada bambu. Di sini murni tidak ada bambu. Diupayakan di tahun 2001 itu dirajek pring. Terus diguyur hujan lagi, longsor lagi di 2014 dirajek pring, makanya ini pringnya semakin banyak. Itu dulu tidak ada. Ini upaya dari masyarakat Desa Tempaling sendiri untuk penanganan sementara, dirajek pring, terus diisi tanah, ditaruh di sak dulu. Tapi karena ini sudah parah kedalamannya dan kelebarannya parah, ini dari desa sendiri tidak bisa mengatasi. Ini dari pihak desa apakah sudah mengajukan ke pihak Pemkab sendiri, Bu? Ini dari desa hari ini mau melaporkan kejadian ini dan memberi surat nanti Pak Camat, tembusan Pak Bupati, BPBD, juga DPU Taru. Taslimah menambahkan jika longsor terus dibiarkan dan ada intensitas curah hujan yang tinggi, dikhawatirkan jalan tersebut akan putus. Untuk penanganan darurat, pihak desa akan melakukan perbaikan dengan racik bambu dan tumpukan karung berisi tanah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Jepara menyiapkan 4 posko menghadapi Natal dan Tahun Baru. Adapun posko tersebut akan mulai difungsikan pada 22 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Sedangkan untuk puncak arus mudik terjadi pada 24 dan 31 Desember 2024 dan arus balik pada 2 Januari 2025. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Dishub Sumut akan memantau kenaikan tarif tiket bus selama masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Agustinus di Medan pada Selasa 17 Desember mengatakan, pihaknya akan mengecek penjualan tiket bus antar kota antar provinsi, bus antar kota dalam provinsi, minibus dan sejenisnya di 8 terminal yang ada 1 minggu sebelum hari Natal dan Tahun Baru tiba. Upaya ini untuk memastikan perusahaan otobus tidak menaikkan harga secara drastis, sehingga sesuai dengan peraturan mengenai tarif dasar batas atas 30% dan bawah 20%. Kita nanti pastinya ada monitoring tarif di mulai H-7 yang sudah mulai kita prediksi ada pergerakan peningkatan, karena biasanya di masa-masa itu nanti akan ada kenaikan itu. Tapi kita berharap sih tentunya tidak terjadi. Agustinus menambahkan,
pihaknya akan memberikan sanksi kepada perusahaan otobus berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin sesuai dengan peraturan jika kenaikan tarif tiket melampaui batas wajar yang ditentukan. Adapun puncak arus mudik pada liburan akhir tahun 2024 di Sumatera Utara diprediksi terjadi pada tanggal 22 hingga 24 Desember dan 29 hingga 31 Desember. Sementara, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 4 dan 5 Januari 2025. Pemirsa, Andira Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang, Sumatera Selatan membuka posko terpadu angkutan udara periode Natal dan Tahun Baru mulai 18 Desember hingga 5 Januari 2025. Eksekutif General Manager Bandara SMB 2 Palembang, Iwan Winaya menyebut hal ini dilakukan untuk menghadapi cuaca buruk selama bulan Desember ini. Bandara Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang membuka posko terpadu angkutan udara periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang dimulai pada 18 Desember hingga 5 Januari. Melalui pembukaan posko ini, Bandara SMB 2 Palembang akan memberikan layanan informasi tentang maskapai in-journey airport dan layanan darurat lainnya. Selama periode Natal dan Tahun Baru, Bandara SMB 2 Palembang meningkatkan sejumlah pelayanan dengan memastikan tidak adanya antrean panjang di fast track hingga penambahan petugas maskapai penerbangan guna membantu kelancaran operasional. Eksekutif General Manager Bandara SMB 2 Palembang Iwan Winaya pada Selasa 17 Desember menyebut, pihak bandara juga melakukan sejumlah antisipasi dalam menghadapi cuaca buruk selama bulan Desember ini. Yang pertama, sebelum posko maupun sehari-hari kita sudah menyampaikan terkait dengan safety awareness, kemudian safety promotion maupun safety assurance. Jadi kita pastikan semua facility dari mulai people, kemudian facility dan prosedur kita siapkan untuk kegiatan operasional penerbangan. Tentunya close koordinasi dengan stakeholder baik dengan bandara maupun BMKG untuk selalu mendapatkan update informasi terkait cuaca, dan ini bisa kita share kepada pengguna jasa atau customer kami, dalam hal ini maskapai, untuk kemudian mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada saat terjadinya cuaca ekstrim. Pada periode Natal dan Tahun Baru kali ini, jumlah penumpang diprediksi naik hingga 5% dari 136.071 pada 2023 menjadi 165.617 penumpang pada 2024. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Memiliki
data kalau ada sekitar 130 Sekitar 130. besar dan kecil ini termasuk kecil. yang sesuai dengan perda. Yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia dan PT MRT menjalin kerjasama mengintegrasikan stasiun MRT Jakarta Kota dan stasiun KAI Jakarta Kota. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan untuk mendukung integrasi antar moda dan mempermudah proses pembangunan. PT Kereta Api Indonesia dan PT MRT sepakat menjalin kerjasama mengintegrasikan stasiun MRT Jakarta Kota dan stasiun KAI Jakarta Kota di Jakarta Selasa 17 Desember. Eksekutif Vice President Daop 1 Jakarta PT KAI, Yuskal Setiawan, menyebut penandatanganan kerjasama dengan MRT penting dilakukan untuk mendukung integrasi antar moda. Yang ini kami dari PT Kereta Api sangat mendukung Pak PSM ini, sangat mendukung bagaimana terciptanya integrasi antar moda khususnya di Jakarta Kota. Kurang lebih sekitar 716 meter persegi kita bisa kerjasamakan untuk mendukung integrasi ini. Direktur Utama PT MRT, Tuhiyat, mengungkapkan kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk menghubungkan stasiun MRT dan KAI. Menurutnya, kerjasama yang dilakukan hari ini dapat mengurangi risiko yang menghambat kerja pembangunan. Ini tunnel ini adalah dalam rangka integrasi penumpang dari stasiun kota MRT Jakarta di underground menuju stasiun yang sedang kita berdiri di sini, stasiun kereta api Leos. Ya. Bentuk inilah, seperti inilah yang akan kita terus kembangkan untuk mengintegrasikan antara transport publik. Adapun kerjasama tersebut mencakup tentang pemanfaatan sebagian lahan milik PT KAI di Stasiun Jakarta Kota kepada Pemprov Jakarta dalam rangka pembangunan MRT fase 2A Bundaran HI Kota. Saat ini MRT sendiri ada dalam tahap pembangunan fase 2A yang akan menyambungkan Stasiun Bundaran HI ke Jakarta Kota. Secara aktual pembangunan fase 2A sudah mencapai 42,97%. Pemirsa, untuk meningkatkan produktivitas para pekerja, pemerintah mewujudkan dengan keberadaan 3 rumah susun sederhana sewa Rusunawa BP Jamsostek Kota Batam, Kepulauan Riau. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan, harga sewa Rusunawa ini harus terjangkau serta aman, nyaman, dan inklusif. Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan produktivitas para pekerja. Salah satunya melalui penyediaan fasilitas permukiman yang layak, terjangkau, dan dekat dengan tempat bekerja. Komitmen tersebut telah diwujudkan lewat keberadaan 3 rumah susun sederhana sewa Rusunawa BP Jamsostek di Kota Batam yang mampu menampung lebih dari 2.000 pekerja. Saat mengunjungi Rusunawa Bumi Lancang Kuning Batam Selasa 17 Desember, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan Rusunawa yang digagas BP Jamsostek ini harga sewanya harus terjangkau, serta aman, nyaman, dan inklusif. Harganya harus terjangkau. Di sini bukan bisnis,
Ya, ini rusun ini dibangun oleh BPJS Tenaga Kerja. Kemudian sewa bulanan itu digunakan untuk operasional dari perawatan operasional dari rusun ini. Jadi bukan konsepnya investasi, tapi dibangun udah gitu ya. Nanti dia jalan sendiri dan memang kita berharap seperti itu. Adapun 3 rusunawa PP Jam Sostek di Kota Batam berada di kawasan industri Batu Ampar, Kabil, dan Muka Kuning. Saat ini pemerintah juga sudah merencanakan pembangunan rusunawa serupa di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan pihaknya menghormati keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang telah memecat dirinya dan putranya Gibran Raka Buming Raka serta menantunya Bobi Nasution sebagai kader. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menghormati keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang telah memecat dirinya Gibran Raka Buming Raka serta Bobi Nasution sebagai kader. Saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara nomor 1 Sumber Banjarsari Solo pada Selasa 17 Desember, ia mengatakan mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP. Ya, enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya, saya rasa itu aja. Saat disinggung soal pengembalian kartu tanda anggota atau KTA ke partai, ia hanya menanggapi dengan senyuman. Sementara itu terkait kemungkinan dirinya membuat partai baru, ia kembali menyinggung partai perorangan. Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba seberat 2,6 kg Mary Jane Veloso dipulangkan ke negara asalnya Filipina melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam 17 Desember 2024. Hal tersebut dilakukan usai pihak Kemenkohukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menyerahkan berkas kepada perwakilan pemerintah Filipina. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso dipulangkan ke negara asalnya Filipina melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Selasa malam 17 Desember. Pemulangan Mary Jane secara resmi dilakukan usai pihak Indonesia menyerahkan berkas kepada perwakilan pemerintah Filipina. Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Inyoman Gede Surya Mataram, mengatakan status hukum Mary Jane akan tetap berlanjut namun diserahkan sepenuhnya kepada Filipina sesuai kesepakatan kedua negara. November 2024, Majelis Kehakiman Filipina mengajukan permintaan secara resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia mengenai pemindahan narapidana atas nama Mary Jane. Mary Jane diterbangkan ke Filipina menggunakan pesawat Cebu Pacific Airlines dengan nomor penerbangan 5J760 jurusan Indonesia Manila. Mary Jane sebelumnya ditahan di Lapas Wanita Kelas 2B Yogyakarta, lalu dipindahkan ke Lapas Wanita Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mary Jane sendiri dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh pihak Pengadilan Negeri Sleman, Indonesia pada Oktober 2010. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini,
bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil. yang sesuai dengan perda. Yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Deputi Bappenas dan Sekretaris Umum Perpusnas melakukan kunjungan ke Perpusda Kendal untuk mengevaluasi perkembangan bantuan dana alokasi khusus DAK tahun 2021. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan apakah dana bantuan telah digunakan dengan baik dan berdampak positif terhadap fasilitas perpustakaan. Terima kasih atas. Dalam kunjungan ini, Deputi Bappenas Tridewi Virgianti dan Sekretaris Umum Perpusnas Joko Santoso mengapresiasi Perpusda Kendal yang tidak hanya berkembang dengan baik, namun juga menjadi salah satu perpustakaan terbesar di Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan layanan yang optimal, di mana telah beroperasi 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Ibu Literasi Kabupaten Kendal yang juga merupakan istri Bupati Kendal Wine Caca Federica menyampaikan Perpusda Kendal telah menjadi magnet bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan tingginya antusiasme pengunjung dan tidak pernah sepi setiap harinya. Sedang menggodok itu gitu, pro dan kontranya apa, kemungkinannya bagaimana, karena tadi Ibu Deputi saya sangat bahagia sekali ya Ibu Deputi, Ibu Tri terlihat sangat open minded sekali, terlihat benar-benar mengajak saya berdiskusi, nggak cuma saya tadi, beberapa orang-orang terkait yang memang apa sih yang membuat keberhasilan perpustakaan di Kabupaten Kendal. Dan tadi beliau bertanya langsung sama saya, tadi kan Bunda Literasi menyatakan bahwa sebelum ada desain ini, desainnya udah ada. Kemudian, jadi kan ceritanya memang gitu kan. Pokoknya istilah anak zaman sekarang itu adalah Instagramable. Jadi idenya adalah
Kita kalau nggak punya kebiasaan baca, dipaksa suruh baca nggak mungkin, susah. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus punya sesuatu attraction yang bisa attract mereka untuk yuk kamu datang ke sini, walaupun kamu awalnya nggak baca dulu, tapi nongkrong dulu di depan. Mungkin di depan ada pagelaran apa dia datang, apa. Lama-lama itu ada buku apa sih? Lama asik juga kayak duduknya baca. Lama-lama itu terbangun gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa orang melakukan kebiasaan yang bukan menjadi kebiasaannya, tapi harus ada pancingannya. Sekretaris Umum Perpustakaan Nasional Djoko Santoso menyampaikan apresiasinya terhadap Perpusda Kendal yang berkembang pesat. Menurutnya Perpusda Kendal menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain dalam memajukan perpustakaan sebagai pusat belajar, informasi, dan kegiatan komunitas. Sangat progresif di dalam mengimplementasikan kegiatan, terutama untuk memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat sebagai katalisator ya, dengan pemberian dana alokasi khusus fisik pada tahun 2021, dan sangat kelihatan sekali bahwa sudah dikembangkan sedemikian rupa dengan dukungan APBD, dan kami sangat senang mengapresiasi upaya itu, termasuk juga dengan mengoptimalkan berbagai macam layanan yang sifatnya inklusif tadi, credibel dan lain-lain. Jadi arah pengembangan perpustakaan ini adalah bagaimana menciptakan ruang publik yang terbuka bagi masyarakat untuk bisa berlatih keterampilan dan kecakapan, belajar secara kontekstual dan berbagi pengalaman. Tujuannya ada 3, yang pertama untuk wahana pembelajaran sepanjang hayat, yang kedua untuk pusat kegiatan masyarakat yang memiliki concern terhadap pengembangan ekonomi keluarga, dan yang ketiga adalah untuk kemajuan kebudayaan. Dengan tadi saya kira banyak contoh, misalnya tari-tarian dan seterusnya yang sangat bagus sekali. Pak, dibanding perpustakaan daerah yang lain, Kabupaten Kendal seperti apa? Kendal termasuk sangat maju ya, terutama juga tadi kita lihat ada dukungan APBD yang cukup besar. Kalau di daerah lain kadang-kadang kita masih terus mendorong agar pemerintah daerah khususnya punya komitmen yang besar, terutama untuk memperkuat literasi masyarakat. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Wahyu Yusuf Ahmadi mengungkapkan, kehadiran Perpusda berhasil menarik minat masyarakat dengan rata-rata 600 pengunjung setiap harinya. Senin jam 8 pagi sampai setengah 8 malam, dikecualikan untuk tanggal merah yang hari besar nasional. Itu memang libur. Untuk pengunjung sendiri rata-rata satu hari berapa pengunjung? Ya alhamdulillah ini masih cukup ramai, pengunjungnya sekitar 500 per hari, meskipun juga fluktuatif ya. Fluktuatif, tapi alhamdulillah masih cukup konsisten dibandingkan saat awal-awal Perpusda ini beroperasi. Terus ini dengan kegiatan hari ini, dengan penilaian ini? Iya, jadi kami ini kan menjadi salah satu contoh keberhasilan DAK, jadinya begitu. Dan ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memang diajak ke sini supaya keberlanjutan untuk dana alokasi khusus baik fisik maupun non fisik itu juga bisa dipertimbangkan secara baik untuk selanjutnya, bukan hanya untuk Kabupaten Kendal tapi juga untuk kabupaten kota lain di Indonesia lah. Perpusnas menganggap perpustakaan daerah Kendal ini salah satu yang cukup berhasil. Iya, kalau tadi memang dilakukan evaluasi dan memang dari Bappenas menyampaikan bahwa komitmen pemerintah daerah di Kabupaten Kendal ini cukup tinggi. Bahasa beliau ada champion, begitu. Nah, memang kerangka dari kebijakannya Bappenas itu nantinya akan disapih, gitu. Jadi yang sudah berhasil akan disapih, nantinya akan bergeser ke pemerintah daerah yang lain. Nah, saya kira ini prinsip keadilannya tidak menjadi masalah, dan kami memang sangat yakin pemerintah daerah ini memiliki komitmen tentang perpustakaan daerah yang memang saat ini sudah cukup optimal menjadi tempat kegiatan masyarakat. Perpusda Kendal sendiri baru-baru ini mendapatkan penghargaan sebagai Perpusda terbaik dengan kategori Nindya. Ada 3 kategori yakni Madya, Nindya, dan Utama. 1 trip lagi bisa mencapai Utama. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia membidik juara umum dalam kejuaraan dunia pencaksilat ke-20 dan kejuaraan dunia pencaksilat junior ke-5 yang digelar pada 18 hingga 22 Desember 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ada 78 atlet Indonesia ikut dalam pertandingan yang diikuti oleh 1.100 atlet dari 55 negara.
Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, Beni Sumarsono, menyebutkan Indonesia membidik juara umum dalam kejuaraan dunia pencaksilat ke-20 dan kejuaraan dunia pencaksilat junior ke-5 yang dihelat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Hal tersebut disampaikan usai momen welcome dinner jelang pembukaan kejuaraan dunia pencaksilat Selasa malam 17 Desember waktu setempat. Menurut Beni, perhelatan pencaksilat tingkat dunia ini merupakan bagian dari promosi agar pencaksilat bisa segera diakui oleh International Olympic Committee atau IOC. Insya Allah mereka sudah ready karena sudah ada mereka ikut pelatnas itu latihan khusus mereka di Padepokan Pencaksilat selama 3 bulan ya. Nah, jadi dia akan membuat yang terbaik lah untuk pencaksilat. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyampaikan pencaksilat bukan hanya sekedar olahraga, melainkan kebanggaan Indonesia. Nah, kita mau pencaksilat itu bisa kayak judo, bisa kayak taekwondo, olahraga nasional yang dipertandingkan, diperlakukan seperti olahraga dunia. Gitu. Nah, pencaksilat hari ini sudah memiliki 83 cabang negara gitu kan, sehingga dan ada di 5 benua. Diketahui 78 atlet Indonesia tercatat ikut serta dalam pertandingan, sedangkan 115 atlet Indonesia lainnya dijadwalkan menyuguhkan atraksi dalam rangkaian acara kejuaraan yang akan dimulai pada 18 Desember hingga 20 Desember 2024. Upacara pembukaan kejuaraan dunia pencaksilat ke-20 dan kejuaraan dunia pencaksilat junior ke-5 digelar Rabu 18 Desember. Ada sekitar 1.100 atlet dari 50 negara yang terlibat, seperti Australia, Austria, Prancis, Jerman, Belanda, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, serta negara lainnya. Pemirsa, terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta telah diresmikan. Tidak hanya dirancang untuk memfasilitasi pengunjung dari kedua tempat ibadah tersebut, terowongan ini juga menjadi ikon toleransi antar umat beragama. Selamat datang di terowongan silaturahim. Memiliki panjang 34 meter, kedalaman 6 meter, dan luas 204 meter persegi. Terowongan ini didesain untuk memfasilitasi pengunjung dari kedua tempat ibadah terbesar di Jakarta, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Pembangunannya dimulai pada tahun 2020 dengan anggaran 39 miliar rupiah. Diusulkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, yang kini menjabat Menteri Agama. Saat menelusuri terowongan, saya disuguhkan berbagai ornamen yang menakjubkan, karya dua seniman, Sunario dan Aditya Noval. Lantai bermotif ornamen besi yang menyerupai kayu dan daun yang berkesan elegan. Kemudian sinar yang menerangi setiap sudut terowongan memperkuat makna pertemuan. Di sisi kiri dan kanan terowongan terdapat gambar dua tangan yang saling menjabat, melambangkan kerukunan antar umat beragama yang memiliki 3 pesan penting. Makna penting itu dari Imam Besar maupun juga Kardinal Ignatius itu memiliki 3 pesan penting utama, yaitu harus mempunyai message atau pesan dalam instalasi seni yang akan dikerjakan saat itu, berupa toleransi, cinta tanah air, dan juga saling menghormati tradisi yang berbeda. Belum habis ketakjuban saya. Dari dalam terowongan ini terdengar suara beduk dan lonceng gereja bersahutan. Imersif yang menggambarkan toleransi antar umat beragama di 2 tempat ibadah, hingga galeri diorama bertema Wot Hati atau jembatan hati yang menjadi daya tarik utama menampilkan kisah-kisah sikap toleran di Indonesia.
Terowongan silaturahim juga berfungsi sebagai jembatan bagi para jemaah tamu undangan kepala negara untuk mengunjungi dua tempat ibadah non-ikonis yang merupakan cagar budaya. Pada September lalu, terowongan silaturahmi juga mendapat perhatian dunia ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Karena pada saat tamu negara itu berkunjung ke Istiqlal, lalu melintas ke katedral, disinilah ada satu pesan yang bisa didapatkan bagi para tamu tersebut melihat bahwa ada satu simbol yang menggambarkan toleransi antar umat beragama dengan bentuk tangan saling bersentuhan. Pihak pengelola Masjid Istiqlal maupun Gereja Katedral berencana membuka terowongan silaturahim untuk masyarakat umum pada hari Natal mendatang. Namun skema pembukaan hingga izinnya masih disusun. Bagaimana, apakah Sobat Antara sudah tidak sabar untuk menikmati keindahan terowongan silaturahim dan merasakan kentalnya harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Pemirsa, demikian Lingkar Petang. Jateng hari ini akan hadir pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Saya Galus, kali nanti bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.